Perkenalkan, nama saya Friensa Sadai Tampu Bolon dengan NIM 122370008 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan membuat video mereview kembali materi yang sudah disampaikan dalam mata kuliah pengantar estimasi sumber daya yang diampu oleh dosen Bapak Rahmat Padilah STMT. Sebelumnya, apa sih itu estimasi? Dalam garis besar, estimasi merupakan suatu perkiraan. Lalu, apa perbedaan estimasi dengan kalkulasi? Secara umum, estimasi merupakan perhitungan dengan data yang masih kurang lengkap, sedangkan kalkulasi cenderung dengan penilaian menggunakan angka. Lalu, apa sih hubungan dari estimasi sumber daya dengan pertambangan? Estimasi sumber daya dalam pertambangan sangatlah berhubungan, di mana estimasi sumber daya merupakan suatu proses penting untuk menentukan jumlah dan kualitas mineral yang ada dalam suatu area. Jadi, hubungan antara estimasi sumber daya dan pertambangan sangatlah erat kaitannya karena estimasi ini adalah dasar untuk perencanaan dan pengelolaan proyek pertambangan. Lalu membahas mengenai perencanaan, apa aja sih yang harus kita perkirakan dalam perencanaan tambang? Yang pertama ada memperkirakan karakter dan kedalaman lapisan penutup, ada memperkirakan luas seperti ketebalannya, panjangnya, dan kedalamannya. Ketiga, memperkirakan sifat deposit secara natural dari margin simpanan seperti gradasinya, tajam atau berliku-liku. Ada memperkirakan karakter kesinambungan biji dalam domain geologi yang terpisah. Lalu, sumber daya mineral terka yaitu kategori sumber daya mineral di mana didasari data geologis yang terbatas. Contohnya seperti pengeboran yang belum rinci. Lalu ada tertunjuk. Tertunjuk merupakan kategori sumber daya mineral yang tingkat keyakinannya sedang, namun belum dipastikan itu benar. Contohnya hasil uji laboratorium. Terukur merupakan kategori sumber daya yang mineralnya sudah lebih rinci dari tertunjuk. Lalu ada terkira yang bukan hanya sumber daya saja dan dapat diketahui secara ekonomis pula. Lalu yang terakhir ada terbukti, merupakan sumber daya mineral yang sudah dipastikan layak secara teknik dan ekonomis untuk ditambang. Lalu setelah itu kita harus tahu 3 jenis pemboran non-coring atau open hole, kecepatan pemboran yang tinggi, biaya yang rendah dan akurasinya yang rendah. Kedua ada pemboran touch coring, yaitu kecepatan pemborannya yang tinggi dari mulai tinggi hingga sedang dan biayanya juga dari mulai tinggi hingga sedang. Akurasinya sangat cukup baik. Ada pemboran full coring, kecepatan pemborannya yang sangat rendah dan biayanya juga yang sangat tinggi serta akurasinya yang sangat tinggi. Dan pada umumnya, pemboran eksplorasi untuk endapan batu bara dilakukan dengan bor coring. Terima kasih.